Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas materi mengenai konsep dan perkembangan sistem informasi pemasaran. Video kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas UAS semester 4 dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Ifah Masrifah dengan gelar SEMM. Perkenalkan, nama saya Daryono. Saya mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi dengan nomor NIM 28920500062. Saya dari Prodi Manajemen. Untuk pengertian sistem informasi pemasaran, pengertian umum dari sistem informasi pemasaran adalah salah satu sistem yang di dalamnya menganalisa dan juga mengukur informasi pemasaran yang dihimpun secara terus-menerus dari berbagai sumber perusahaan. Di dalam sistem informasi pemasaran juga tersedia informasi penjualan, promosi penjualan, aktivitas pemasaran, kegiatan penelitian pasar, dan hal lainnya yang berkaitan dengan pemasaran. Menurut Philip Kotler menjelaskan bahwa sistem informasi pemasaran adalah suatu struktur set prosedur dan cara reguler untuk direncanakan penghimpunan, analisa, dan juga penyajian informasi untuk bisa digunakan dalam membuat keputusan pemasaran. Manfaat dari sistem informasi pemasaran sendiri adalah guna memecahkan masalah pemasaran yang hadir dari suatu perusahaan dan bisa mengambil kebijakan strategis dalam ruang lingkup pemasaran. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka bisa kita simpulkan bahwa sistem informasi pemasaran adalah suatu sistem yang didesain untuk bisa mengolah suatu informasi untuk membantu kegiatan pemasaran dan juga aktivitas penjualan pada suatu perusahaan. Untuk konsep sistem informasi pemasaran, satu konsep berwawasan produksi. Konsep ini berpendapat bahwa konsumen akan memilih produk yang mudah didapat dan murah harganya, sehingga utamanya adalah meningkatkan efisiensi produksi dan memperluas cakupan distribusi. Untuk yang kedua, konsep berwawasan produk. Konsep ini berpendapat bahwa konsumen akan memilih produk yang menawarkan mutu, kinerja terbaik, dan hal-hal inovatif lainnya, sehingga fokus utamanya adalah membuat produk yang lebih baik, usaha terus-menerus untuk menyempurnakannya. Yang ketiga, ada konsep berwawasan penjualan. Konsep ini berpendapat bahwa kalau konsumen dibiarkan saja, maka konsumen tidak akan membeli produk perusahaan dalam jumlah cukup. Oleh karena itu, perusahaan harus melakukan usaha penjualan dan promosi yang agresif. Yang keempat, ada konsep berwawasan pemasaran. Konsep ini berpendapat bahwa untuk mencapai tujuan organisasi terdiri dari penentuan kebutuhan dan keinginan pasar sasaran serta memberikan kepuasan yang diinginkan secara lebih efektif dan efisien daripada persaingannya. Konsep ini didasarkan pada 4 sendi utama, yaitu pasar sasaran, kebutuhan pelanggan, pemasaran yang terkoordinasi, serta keuntungan. Untuk yang kelima, ada konsep berwawasan pemasaran bermasyarakat. Konsep ini berpendapat bahwa tugas perusahaan adalah menentukan kebutuhan dan keinginan serta kepentingan pasar sasaran dan memenuhi dengan lebih efektif dan efisiensi daripada saingannya dengan cara mempertahankan atau meningkatkan kesejahteraan konsumen dan masyarakat. Tujuan sistem informasi pemasaran sendiri yaitu satu, untuk mengetahui apa yang dibutuhkan konsumen. Salah satu tujuan dari sistem informasi pemasaran ialah mengetahui apa yang dibutuhkan oleh pelanggan. Hanya dengan memperhatikan data pemasaran periode sebelumnya, dapat dengan mudah melihat daftar-daftar produk yang dibeli oleh konsumen. Semua produk yang telah dibeli konsumen dapat diartikan bahwa konsumen membutuhkan dan menginginkan produk tersebut. Untuk yang kedua, untuk memutuskan rencana pemasaran selanjutnya, untuk memutuskan suatu rencana pemasaran secara efektif dan efisiensi,
dapat menggunakan SIP sebagai dasar untuk menyusun rencana. Dengan review tersebut, setidaknya dapat menentukan target pasar, jumlah produk yang hendak dipasarkan, hingga laba yang nantinya akan diperoleh. Untuk tujuan sistem informasi pemasaran yang ketiga, yaitu untuk meminimalisir risiko, sehingga namanya saja bisnis pasti tidak bisa lepas dari yang namanya risiko. Risiko pasti selalu hadir di setiap keputusan yang diambil. Meskipun tidak bisa menghindarinya, setidaknya kita bisa melakukan upaya untuk meminimalisir resikonya. Untuk manfaat sistem informasi pemasaran sendiri yaitu satu, mengetahui apa saja sih kebutuhan pelanggan sistem informasi pemasaran, mengelola data-data pemasaran sehingga perusahaan dapat mengetahui barang atau jasa apa yang disukai atau tidak disukai oleh pelanggan serta kebutuhan mengenai barang atau jasa apa saja yang diinginkan pelanggan. Yang kedua, mengetahui perencanaan strategis yang lebih efisien dan efektif. Untuk peran sistem informasi pemasaran, satu, sistem pencatatan internal. Sistem informasi yang paling dasar yang digunakan oleh para manajer pemasaran adalah sistem pencatatan internal. Siklus pemesanan sampai pembayaran. Inti dari sistem pencatatan internal adalah siklus pesanan sampai pembayaran. Wiraniaga, penyalur, dan pelanggan mengirim pesanan ke perusahaan. Sistem pelaporan penjualan. Manajer pemasaran membutuhkan laporan terbaru mengenai penjualan berjalan mereka. Perusahaan-perusahaan barang konsumen terkemas dapat menerima laporan penjualan eceran setiap 2 bulan. Merancang sistem laporan yang berorientasi pada pemakaian sistem informasi pemasaran harus mencerminkan titik temu antara apa yang manajer anggap mereka perlukan, apa yang benar-benar mereka perlukan, dan apa yang secara ekonomis dapat disediakan. Yang kedua, sistem inteligensi pemasaran. Sistem intelijen pemasaran adalah serangkaian prosedur dan sumber daya yang digunakan para manajer untuk memperoleh informasi sehari-hari mengenai perkembangan berkaitan dengan lingkungan pemasaran. Yang ketiga, sistem riset pemasaran. Riset pemasaran adalah perancangan, pengumpulan, analisis, dan pelaporan secara sistematis atas data dan temuan yang relevan dengan situasi pemasaran tertentu yang dihadapi perusahaan. Itu subsistem input, SIA atau sistem informasi akuntansi. SIA mengumpulkan data yang menjelaskan transaksi pemasaran perusahaan. Yang kedua, penelitian pemasaran. Penelitian pemasaran dapat dilakukan melalui penelitian khusus mengenai operasi pemasaran untuk tujuan mempelajari kebutuhan konsumen dan meningkatkan efisiensi pemasaran. Data yang dikumpulkan berupa pengamatan observation dapat dilakukan dengan mengamati perilaku tertentu atau mencari bukti bahwa hal itu terjadi. Lalu pengujian terkendali. Pengujian terkendali dilakukan untuk mengukur dampak dari suatu perlakuan tertentu seperti iklan tertentu terhadap suatu perilaku seperti kemampuan untuk mengingatkan iklan tersebut. Yang kedua, data sekunder. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh orang lain untuk dijadikan referensi tambahan yang mampu mendukung data primer. Cara yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder adalah dengan mencarinya di surat kabar, buku, atau internet. Yang ketiga, intelijensi pemasaran. Intelijensi pemasaran, marketing intelijensi digunakan untuk mengumpulkan informasi dari lingkungan luar perusahaan, terutama pesaing yang berkaitan dengan operasi pemasaran. Pemasaran tidak bertanggung jawab untuk membentuk arus keluar bagi pesaing, tetapi membuat arus masuk di pesaing.
Subsistem database sistem informasi pemasaran. Database adalah suatu kumpulan data komputer yang terintegrasi, diatur, dan disimpan menurut cara tertentu sehingga mudah dalam hal mengambil kembali data yang masuk ke dalam database berasal dari subsistem input, yaitu sumber internal terdiri dari SIA peneliti pemasaran, sumber eksternal terdiri dari intelijensi pemasaran. Data yang digunakan oleh subsistem output berasal dari database. Subsistem output sistem informasi pemasaran. Tiap subsistem output menyediakan informasi tentang subsistem tersebut sebagai bagian dari bauran. Misalnya, produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan kepada masyarakat untuk dilihat, dipegang, dibeli, atau dikonsumsi. Yang kedua ada price, harga, yaitu sejumlah uang yang konsumen bayar untuk membeli produk untuk mengganti hal milik produk. Yang ketiga place, tempat, yaitu berbagai kegiatan perusahaan untuk membantu produk yang dihasilkan atau dijual terjangkau dan tersedia bagi pasar sasaran. Promotion, yaitu berbagai kegiatan perusahaan untuk mengkomunikasikan dan memperkenalkan produk pasar sasaran. Lalu advertising, yaitu semua berbentuk presentasi non-personel dan promosi ide, barang, atau jasa oleh sponsor yang ditunjuk sebagai mendapat pembayaran. Lalu sales promotion, yaitu insentif jangka pendek untuk mendorong keinginan mencoba untuk membeli produk dan jasa. Lalu ada public relation dan publicity, yaitu berbagai program yang dirancang untuk mempromosikan dan atau melindungi citra perusahaan atau produk individu yang dihasilkan. Dan ada personal selling, yaitu interaksi langsung antara satu dan lebih calon pembeli dengan tujuan melakukan penjualan. Dan ada direct marketing, yaitu melakukan komunikasi pemasaran secara langsung untuk mendapatkan respon dari pelanggan dan calon tertentu yang dapat dilakukan dengan menggunakan surat, telepon, dan penghubung non-personal lainnya. Audit sistem informasi pemasaran perusahaan. Audit pemasaran merupakan sebuah evaluasi yang bersifat formal dan sistematis dalam sebuah strategi atau rencana pemasaran yang sudah diambil. Proses audit atau evaluasi pemasaran ini dapat dilakukan secara eksternal atau internal. Secara eksternal berarti diaudit oleh auditor independen, sedangkan secara internal berarti diaudit oleh pihak perusahaan atau pihak yang bersangkutan, yaitu sendiri seperti bagian pemasaran. Pengauditan pada dasarnya adalah menguji atau menganalisis prosedur yang telah dilakukan serta mengidentifikasi permasalahan di sekitar perusahaan sehingga perusahaan dapat berkembang dengan lebih efisien. Berarti audit oleh auditor independen, sedangkan secara internal berarti diaudit oleh pihak perusahaan atau pihak bersangkutan itu sendiri seperti bagian pemasaran. Untuk tujuan audit pemasaran adalah tidak lain untuk melihat dan menganalisis seberapa baik perusahaan dalam menetapkan konsep serta strategi pemasaran, kemudian menarik minat konsumen sehingga mampu meningkatkan laba perusahaan. Melalui proses audit pemasaran atau bisa disebut sebagai marketing auditing akan memungkinkan manajemen melihat, memprediksi penjualan perusahaan sehingga mampu mengambil langkah-langkah strategis untuk mengembangkan perusahaannya. Sekian untuk penjelasan dari saya dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.